Halo semuanya, jadi di episode kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin sebelumnya. Kalau di video yang sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana sih proses sembuhnya luka, terus pembagian luka itu seperti apa. Nah di episode kali ini kita akan bahas mengenai treatment dari luka, wound healing. Jadi yang pertama, tujuan dari terapi untuk penyembuhan luka itu adalah untuk mencegah infeksi dan trauma yang lebih parah. Jadi itu yang perlu diingat tujuan utamanya. Tujuan utamanya bukan mengembalikan kulit menjadi lebih. Nah, itu kalau misalnya bisa kulitnya kembali menjadi sama seperti sebelumnya, yaitu kayak istilahnya quote unquote kayak bonus ya kan. Yang penting nggak ada infeksi dan nggak ada trauma lebih lanjut, itu sih udah dikatakan treatment dari lukanya berhasil. Seperti itu. Jadi itu skopnya dulu. Nah, untuk luka stage 1 dan stage 2, nah buat teman-teman yang belum tahu yang stage 1 itu yang seperti apa, bisa cek di episode sebelumnya. Untuk luka stage 1 dan stage 2, karena nggak dalam, jadi karena cuma sampai dermis aja, sebagian dermis, maka dia hanya perlu irigasi aja dan pembersihan yang proper. Jadi nggak perlu sampai pakai antibiotik atau dijahit. Nah, nggak perlu karena cuman lapisannya itu cuman atas-atas aja, jadi nggak terlalu parah dan biasanya pasti sembuh sendiri dalam hitungan minggu biasanya. Nah, itu untuk yang stage 1 dan stage 2. Kalau stage 3 dan stage 4 nanti ada terapinya tersendiri. Tapi di sini kita bahas dulu luka yang gimana sih yang nggak bisa self-treatment atau nggak bisa kita sembuhkan sendiri. Yang pertama, luka digigit hewan. Kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami, lebih baik dibawa ke dokter. Kenapa? Karena lihat-lihat dulu nih hewannya apa. Takutnya ada infeksi atau ada racun apa, misalnya ular gitu kan bahaya. Atau kayak anjing misalnya, itu juga bahaya, takutnya anjingnya pas rabies dan sebagainya. Jadi lebih baik dibawa ke dokter. Yang kedua, ketika ada gejala infeksi. Nah, luka yang gimana sih yang infeksi? Itu sudah saya jelaskan di episode sebelumnya juga. Yang ketiga, kalau misalnya lukanya itu dalam, jadi misalnya sampai ke stage 3 dan stage 4. Yang kelima, misalnya lukanya kronis. Contoh pada orang diabetes. Pada orang diabetes itu karena vaskularisasinya jelek, misalnya dia ada luka di jempol kaki kanan gitu misalnya. Itu kan daerah jempol itu kan udah paling bawah, jauh dari jantung, otomatis tekanan darah ketika nyampe ke sana itu udah rendah. Terus gitu orang DM vaskularisasinya jelek, pasti di daerah ujung-ujung itu kekurangan nutrisi dan sebagainya. Nah, luka biasanya pada orang DM itu sulit sekali untuk sembuh. Jadi susah sekali untuk kering. Jadi lukanya nggak nutup-nutup. Nah, untuk luka yang seperti itu lebih baik rutin untuk dibawa ke dokter karena harus di treatment tersendiri. Kalau di treatment sendiri nanti takutnya kurang bersih dan sebagainya. Jadi lebih baik dibawa ke dokter. Itu tadi ciri-ciri atau beberapa jenis luka yang nggak bisa di self treatment atau lebih aman ketika dibawa ke dokter. Nah, di sini saya sudah menampilkan tabel atau grafik yang berisi mengenai rangkuman dari treatment dari luka. Dari stage 1, stage 2, stage 3, sampai stage 4. Beserta juga ada contoh dari lukanya. Untuk kita bahas satu ya. Untuk yang stage 1, seperti yang tadi saya jelaskan, nggak perlu yang aneh-aneh karena cuman di permukaan aja. Stage 2 juga nggak perlu aneh-aneh. Yang stage 3, nah ini, dia harus dehidrasi, di prevent infection. Baru pada stage 3 ini biasanya pakai antibiotik seperti itu. Kalau stage 2 nggak usah rasanya karena nggak perlu gitu. Nah, kemudian yang stage 4 itu karena sampai kepada otot sampai dalam, makanya dia harus perawatannya, teman-teman lihat, lebih banyak. Ya kan, sampai promote granulation, sampai obliterate dead space, jadi menghilangkan bagian-bagian kulit matinya. Jadi yang bisa dipakai ada occlusive water dressing, ada absorption dressing, calcium alginate, polyurethane foam, dan moisture gauze dressing. Dressing ini kayak
apa ya namanya itu kayak perbannya gitu. Nah, perban itu jenisnya macam-macam. Ada yang occlusive water, jadi dia itu tahan air. Kemudian ada yang absorption dressing. Absorption dressing itu dressing yang dia bersifat bisa mengabsorpsi atau menyerap cairan. Digunakan untuk luka-luka yang lukanya itu berair. Pernah kan sampai luka terus keluar airnya terus. Nah, kalau misalnya ditutup cuman pakai tisu gitu atau pakai kapas kan lama-lama kapasnya tuh jadi basah kayak gitu. Nah, itu perlu pakai dressing khusus yaitu absorption dressing ini karena untuk mengikat mengikat cairan yang ada di dalam. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi untuk luka itu, jadi ketika ada seseorang luka, maka pastikan yang pertama itu dicuci dahulu ya kan, pasti dibilas pakai air mengalir. Jadi jangan air yang tergenang karena nanti kotorannya bisa masuk lagi, tapi air yang mengalir. Dan pastikan lukanya itu bersih. Dan untuk luka yang puncture wound atau luka yang karena tusukan benda tajam, pastikan bahwa udah nggak ada benda yang ketinggalan di dalam. Jadi pastikan udah benar-benar bersih, nggak ada sisa-sisa pasir atau sisa-sisa benda logam ketinggalan di situ karena bisa menyebabkan infeksi. Kemudian bisa bersihkan pakai irigasi, biasanya pakai water for injection juga bisa. Teman-teman bisa beli di apotek biasanya. Kemudian kalau misalnya ada luka itu kan sering kita pakai antiseptik ya kan, contohnya kayak alkohol seperti itu. Nah, perlu diperhatikan penggunaan antiseptik itu hanya pada luka dengan kulit yang masih intak atau kulit yang masih utuh. Jadi kalau pada ini misalnya pada stage 1 itu nggak apa-apa pakai alkohol. Contohnya kalau misalnya abrasi gitu ya kan. Abrasi cuman berat aja goser-goser di kulit awal, mau dikasih alkohol atau rifanol atau iodin, betadin itu boleh karena kulitnya masih intak, masih bagus. Boleh dikasih antiseptik. Kalau lukanya udah dalam, jangan dikasih antiseptik. Antiseptik tidak direkomendasikan untuk luka yang dalam karena nanti cairannya bisa masuk langsung ke saluran darah ya kan, dan itu bisa berbahaya karena cairan antiseptik itu kan sifatnya keras dan juga kalau alkohol itu nanti bisa sampai toksik segala macam. Oke, jadi sekian dulu video kali ini mengenai treatment dari luka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you.